Di antara cara kita berdoa, adab kita berdoa, yang paling penting adalah mengikhlaskan doa kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan memaksa jawaban kepada apa yang kita inginkan, tapi menyerahkan apa yang kita mohonkan kepada apa yang Allah inginkan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesempatan untuk menjalani ibadah siam Ramadan dan telah memasuki pekan kedua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan sampai detik ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Teman-teman dimanapun berada, bahwa di antara rangkaian ayat puasa yang sekaligus memberikan potret insan beriman dalam menjalani rangkaian kegiatan puasa dan melekatkan hukum-hukum terkait di dalamnya, terdapat satu ayat yang memberikan kesan permohonan mendalam dari setiap insan beriman, khususnya yang tengah berpuasa, untuk berdoa memohonkan segala hal terkait kebutuhan dunia akhiratnya. Itulah sebabnya satu di antara rangkaian ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu kita temukan di ayat 186 menyampaikan, menjelaskan, menginformasikan tentang kepentingan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bila ada di antara hamba-Ku yang bertanya padamu tentangku, untuk memohon, untuk meminta, untuk berdoa, menyeru, maka katakan kepadanya, sungguh aku amatlah dekat. Karena riwayat yang pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, ada yang mengkonfirmasi kepada Nabi seorang Arab Badui, apakah Allah itu jauh sehingga harus menyeru dengan kencang, ataukah dekat sehingga dapat memohon dengan lirih? Maka turunlah ayat ini untuk mengkonfirmasi. Pada intinya, teori dan kaidah di dalam ilmu Al-Quran di subtopik Asbabun Nuzul mengatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum itu dapat dipahami, diterapkan, tidak berdasar atas kekhususan sebabnya, namun dapat dipahami berdasarkan keumuman lafaz dari ayat yang diturunkan yang mencakup hukum yang dimaksudkan. Maka ayat ini ketika diturunkan dan dirangkaikan dalam rangkaian ayat Ramadan, memberikan kesan kepada kita bahwa pada umumnya insan beriman, khususnya yang tengah menjalani ibadah Ramadan, akan banyak sekali menghadap kepada Allah, banyak berdoa, banyak meminta, baik itu di siang ataupun malam Ramadan. Karena itulah kemudian Allah menegaskan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka sungguh aku amatlah dekat kepada hamba-Ku, mengetahui seluk-beluk yang terkait dengan detil hamba-Ku. Ujibu da'watad da'i, maka aku akan senantiasa menjawab permohonan setiap hamba-Ku idza da'ani, sepanjang hamba-Ku bermohon kepadaku dengan cara yang benar. Penting diketahui oleh kita semua bahwa di ayat ini Allah memberikan jaminan kepada siapapun yang bermohon, berdoa, meminta kepada Allah, bahwa setiap doa yang dimohonkan pasti dijawab. Menggunakan redaksi fi'il mudhari, baik saat itu dimohonkan, ataupun ke depan saat ia siap menerimanya, atau bila memang itu tidak menjadi maslahat di dunianya, maka Allah kabulkan di akhiratnya sesuai dengan kebaikan yang dapat diterima oleh si pemohon, oleh hamba yang berdoa. Bab yang tersisa dalam pembahasan kita adalah
Seringkali ada orang bermohon, meminta kepada Allah, namun merasa bahwa permintaannya belum terkabulkan. Maka apakah terdapat cara atau adab dalam bermohon, berdoa kepada Allah, sekiranya dengan itu doa kita bisa cepat terkabul, doa kita bisa terasa jawabannya seperti yang kita harapkan. Teman-teman dimanapun berada, yang pertama penting untuk digarisbawahi sehingga kita bisa memaknai dan mendalami dengan baik tentang fikih doa. Doa dikategorikan oleh Al-Quran sebagai bagian dari ibadah. Bahkan orang yang berdoa di ayat tadi yang kita sebutkan ditegaskan oleh Al-Quran dengan nama ibad. Jamak dari kata abdun. Sifat bagi seseorang yang tengah menunaikan ibadah. Sifat bagi orang yang tengah mendekat kepada Allah lewat proses kebertuhanan ia kepada Allah. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kata abdun juga terdapat turunan utama dari kata abada. Abada ya'budu. Subjeknya disebut abid. Sifat utamanya disebut abdun. Yang disembah disebut dengan ma'bud. Kita menyembah Allah, kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam Al-Quran, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah ke-40 dalam urutan Al-Quran, di ayat ke-60, kita temukan diksi yang sangat jelas ketika Allah menyampaikan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang memiliki rasa angkuh, merasa hebat, merasa punya segalanya sehingga dengan itu ia menyimpulkan tidak perlu berdoa kepada Allah. Doa di sini digambarkan, disampaikan dengan kata ibadah. Jelas sekali. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang angkuh, yang sombong, tidak mau bermohon kepada aku, kata Allah, maka ia seakan menyiapkan dirinya untuk memasuki neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Ya. Ini adalah satu penegas bahwa orang-orang yang hidup di muka bumi sebagai hamba dan dia tidak menghamba, merasa sebagai yang punya segalanya, merasa dapat menyelesaikan segala hal. Ya, bahkan secara fitrahnya ia dicipta justru untuk menghamba. Karena itu tidak ada satupun etapa kehidupan manusia yang tidak pernah bermohon. Pasti sepanjang manusia hidup akan ada bagian dari kehidupannya yang mengharuskan, memaksa ia untuk bermohon, meminta, berdoa untuk menunjukkan bahwa ia seorang hamba, seorang yang butuh, seorang yang lemah, dan puncaknya ia bukan Tuhan. Dengan kata lain, bahasa singkatnya, seakan-akan orang yang tidak butuh pada apapun, merasa kuasa, merasa hebat dengan pribadinya, seakan-akan menempatkan dirinya pada posisi layaknya Tuhan. Dan ini yang menjadikan ia terhina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, layaknya ibadah, maka doa punya adab. Seperti ibadah lain pun punya adabnya. Sholat, ibadah, sholat ada adabnya, ada caranya. Bagaimana bisa khusyuk ketika diikuti seluruh rangkaian ketentuannya. Bagaimana bacaan Al-Quran bisa benar, menghafalnya bisa cepat ketika diikuti adabnya. Pun demikian doa ketika Al-Quran menyebutnya sebagai ibadah, maka bila doa kita ingin cepat dijawab, ikuti caranya, ikuti adabnya. Di antara adab-adab berdoa, yang pertama teman-teman sekalian, yang paling penting adalah mengarahkan keperluan doa kepada ibadah. Ini poinnya. Ketika kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun yang kita minta aspek kehidupan dunia, maka arahkan dunia ini untuk kepentingan ibadah kita. Itu cara utama yang paling cepat mengabulkan doa yang kita mohonkan. Contohnya begitu banyak di dalam Al-Quran, seperti doanya Nabi Zakaria alaihi salam ketika bermohon kepada Allah meminta keturunan. Maka beliau memohon diabadikan di Quran surat Maryam itu ya dengan mengatakan, ya Allah, ini fisikku telah mulai letih, rambutku telah memutih, washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika syaqiyya, dan aku tidak putus berdoa kepadamu ya Allah. Untuk apa? Ya, tujuannya adalah yarithuni wa yarithu ala Ya'qub, untuk bisa mewarisi dakwah yang aku turunkan, yang ditugaskan aku untuk berdakwah, mengajak manusia pada kebaikan, untuk beribadah kepadamu. Ya Allah, bukan sekedar aku minta keturunan karena orang lain pun meminta, tapi aku menginginkan keturunan ini agar niat ibadahku dalam berdakwah bisa diteruskan. Nah, ini bermohon dengan mengarahkan kepentingan kita kepada aspek ibadah.
Pun demikian Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah diberikan keturunan, maka hal pertama yang beliau mintakan liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat ya Allah. Ada keturunan yang meneruskan ibadah yang telah aku lakukan untuk menegakkan salat, untuk bisa berdakwah ma'ruf nahi mungkar, untuk mendekat kepadamu. Jadi kalau secara spesifik kita minta tentang urusan dunia kita, maka yang pertama jadikan dunia sebagai wasilah ibadah. Ya Allah, selama ini hamba sholat, selama ini hamba baca Al-Quran, namun selama ini hamba belum mampu untuk berzakat. Berikan kemampuan pada hamba ya Allah, hamba mohon selama hidup agar bisa berzakat. Jadi pada sesungguhnya Anda meminta bagian dari zakat itu ada bagian dunianya. Kalau Anda mendapatkan 1 juta, bukankah di situ Anda bisa keluarkan misalnya 25.000 rupiah. Anda diberikan misal 1 miliar, maka ada kesempatan berzakat 25 juta. Anda minta zakat 25 juta, tapi Anda mendapatkan bagian dunia 975 juta yang diolah dengan cara yang halal dan benar. Arahkan kepentingan dunia menjadi wasilah akhirat. Itu poin pertamanya. Yang kedua, adab yang kedua, diupayakan berdoa kepada Allah dalam keadaan yang suci dan bersih. Bukan sekedar berwudu, tapi makanannya bersih, minumannya bersih, pakaiannya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari segala yang haram. Bersih dari segala yang haram. Nabi SAW dalam salah satu hadis yang viral didokumentasikan oleh Imam Muslim pernah menyampaikan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan seseorang yang menempuh perjalanan yang panjang dan jauh untuk bisa bermohon kepada Allah. Ia menghadirkan berbagai macam instrumen yang mempercepat terkabulnya doa. Thumma dzakara rajula, lalu Nabi mengisahkan seorang lelaki asy'atha aghbara, menempuh perjalanan panjang, yutilus safara, ya, kemudian asy'atha aghbara sampai ia terpenuhi debu. Ya, artinya dia menunjukkan kesungguhan dia untuk berdoa. Ya, doa dalam safar cepat terkabul. Ya muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Artinya dia memohon. Ya, doa yang mengangkat tangan mempercepat terkabulnya doa. Kemudian yang ketiga adalah fayaqulu ya Rabb, dan dia mengawali dengan al-asmaul husna, meminta dengan nama Allah yang berjanji dengan itu akan memberi. Ya, qalu bala syahidna, ketika kita mengatakan kami setuju ya Allah, ya, menetapkan kau sebagai Tuhan yang akan merawat, membimbing, mengabulkan doa kami. Alastu bi rabbikum, Rabb kalimatnya. Itulah rahasianya kenapa dalam setiap doa sering kita menggunakan kata Rabb. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasanah, dan seterusnya. Dan orang ini mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Apa komentar Nabi terhadap pernyataan dan perilaku orang ini? Nabi mengatakan, anna yustajabu lidzalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doanya bisa dijawab? Famat'amu haram, mashrabu haram, makanannya haram, minumannya haram, malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi ternyata yang haram itu bisa menghambat doa. Doa itu baik, doa itu suci, maka perbuatan-perbuatan haram menjadi penghambat hadirnya doa, karena yang baik tidak akan mungkin menembus kepada sesuatu yang kurang baik. Maka bersihkan diri kita. Berwudu dengan baik, pakaian seadanya, sederhana, sebaik-baik, yang penting halal. Yang penting makanan halal. Memohon kepada Allah, maka doa yang kita mohonkan boleh jadi tidak terhijab antara permohonan dengan jawaban. Pun demikian teman-teman, di antara cara kita berdoa, adab kita berdoa, yang paling penting adalah mengikhlaskan doa kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan memaksa jawaban kepada apa yang kita inginkan, tapi menyerahkan apa yang kita mohonkan kepada apa yang Allah inginkan. Itu poin utamanya. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Itu catatannya. Ingat baik-baik, Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Terkadang kita minta langsung diberi karena kita butuh seketika. Ada saat kita minta, dipandang bahwa kita belum siap. Saat ini belum siap untuk menerima itu. Keinginannya besar. Sering saya ilustrasikan, ada anak kecil 5 tahun, dia ingin dibelikan motor. Motor yang besar, motor yang kadang suka dipakai orang dewasa. Orang tuanya mampu. Tapi orang tua menilai belum layak dia mengendarai ini. Belum ada kemampuan. Kalaupun terlihat bisa mencelakai dirinya atau orang lain. Maka ditunggu sampai dia dewasa, disimpankan uangnya, disimpankan potensi untuk membelinya, supaya saat dia mampu, lalu kemudian diberikan apa yang dia inginkan itu. Ada yang ketiga, diganti dengan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Seorang anak sakit, meminta dibelikan jeruk. Kata dokter yang baik untuknya adalah apel. Orang tua memberikan apel kepadanya, bukan jeruk. Karena itu yang dia butuhkan, bukan apa yang dia inginkan.
Dan yang keempat adalah teman-teman sekalian, ini yang paling penting. Bagian terpenting di ujung ayat 186 itu adalah falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ingin cepat dijawab, kata Allah sendiri, falyastajibuli, maka jawab juga seruanku dengan cepat. Allah panggil sholat, datang cepat. Bahkan sebelum waktunya kita siap-siap. Allah minta kita puasa dengan baik, lakukan dengan baik. Disuruh, lakukan. Siap-siap, kerjakan. Orang yang cepat merespon seruan Allah, betapa cepat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala merespon apa yang dia inginkan. Bahkan terkadang ada orang yang belum minta, Allah sudah siapkan kebutuhannya. Yang terakhir, yang kelima, bagian terpenting dari itu semua adalah menjadikan diri kita selalu terpelihara dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari tempat-tempat yang baik. Misal, kita datang ke masjid yang baik, di mihrab, waktu-waktu terbaik, di sepertiga malam, dalam keadaan kita telah menunaikan amal saleh, sudah baca Quran, doa. Sudah sholat, doa. Itu hal yang paling baik yang bisa dikerjakan. Itulah yang dicontohkan oleh Sayyidah Maryam alaihissalam, diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, ketika beliau menyiapkan dirinya menjadi hamba yang baik, di tempat yang baik, maka Allah menerima semua usaha kedua orang tuanya, dan juga usaha Maryam alaihissalam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Poinnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria pamannya mengantarkan kebutuhan Maryam, Maryam sudah mendapati semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantarkan, disiapkan oleh para malaikat. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Pamannya mengonfirmasi, Maryam dari mana semua ini? Maryam menjawab, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan senantiasa memberikan rizki tanpa batas bagi siapapun yang dia kehendaki. Maka jadilah kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah itu. Jangan berputus asa dari doa, jangan menyimpulkan tidak dijawab, jangan pernah menyimpulkan bahwa ini tidak akan terjadi. Semua kuasa Allah yang diberikan, ketika Allah menghendaki terjadi, pasti terjadi. Seperti itulah Nabi Zakaria meyakini, lantas kemudian beliau sholat di tempat itu, memohon keturunan, dan menepikan semua prediksi yang telah terjadi. Kata orang tidak mungkin punya keturunan, kata orang istrinya divonis monopos dan mandul, kata Allah terjadi dan terjadi, sholat di situ, dikabulkan, dan mengandung istrinya, melahirkanlah seorang anak yang diberi nama Yahya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, mengabulkan setiap permohonan kita, dan menjadikan doa yang telah terkabul itu menjadi peringan hisab kita di hari kiamat, dan pemberat mizan kita dalam kebaikan yang mengantarkan kita pada rahmat Allah, syafaat darinya, dan perjumpaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adi Hidayat Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.